Assalamualaikum, hari ini saya akan menceritakan kisah taubat mengagumkan tentang laki-laki yang pernah membunuh 100 orang. Manusia tak luput dari kesalahan dan dosa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Seperti kisah lelaki yang telah membunuh 100 orang lalu ia memilih untuk bertobat. Diceritakan, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia ingin bertobat dan ia mencari penduduk bumi yang paling alim, singkat cerita. Kemudian ia ditunjukkan kepada salah seorang rahib dari kalangan Bani Israel. Ia pun langsung mendatanginya. Kepada rahib, ia mengatakan bahwa telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya, apakah tobat saya itu akan diterima? Lantas rahib menjawab, tidak. Maka langsung dibunuh rahib itu sehingga genap yang dibunuhnya 100 orang. Kemudian lelaki itu kembali mencari penduduk bumi yang paling alim. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang alim, ulama. Kepada orang alim tersebut, ia berkata bahwa telah membunuh 100 orang. Lalu, ia bertanya, apakah tobat saya itu akan diterima? Orang alim itu menjawab, ya, dan apa yang menghalangi antara dirinya dan tobat? Alim ulama itu lalu menyuruhnya pergi ke suatu daerah yang terdapat banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memerintahkan untuk beribadah bersama orang-orang itu dan melarangnya kembali ke daerah itu karena adalah lingkungan yang buruk. Maka berangkatlah ia ke daerah itu untuk beribadah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia mati. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab untuk memperebutkan siapakah yang lebih berhak mengatasi nasib orang ini. Malaikat rahmat berkata, dia telah datang kepada kami untuk menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu malaikat azab berkata, dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Akhirnya datanglah malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat itu. Lantas kedua malaikat itu mengangkatnya sebagai hakim. Kemudian malaikat yang terakhir ini berkata, sekarang ukurlah antara jarak yang sudah tempuh dengan jarak yang akan dituju. Mana di antara dua daerah itu yang lebih dekat, lalu diukur dan nyata lebih dekat pada kota yang dituju, lalu diambil oleh malaikat rahmat. Hadits lain menyebutkan, ketika kedua malaikat itu sedang mengukur jarak, Allah memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu dengan tempat yang dituju menjadi lebih dekat, bedanya hanya 1 jengkal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang dan menerima semua hambanya yang tobat dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin bila melakukan dosa di hatinya diberi bintik hitam. Bila bertaubat dan mau meninggalkannya dan minta ampun kepada Allah dan membaca istighfar maka hatinya mengkilat lagi. Bila tidak bertaubat dan menambah dosanya maka bertambah bintik hitamnya sehingga menutupi hatinya. Ali bin Thalib pernah berkata, sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih, apabila seorang hamba melakukan kebaikan. Maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam, maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hati. Terima kasih telah menonton video ini tentang kisah taubat pendosa. Kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan rahmat dan ampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita dengan tulus bertaubat dan meraih maaf-Nya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pengharapan bagi kita semua. Mari kita belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berbuat kebaikan dan menjalani hidup dengan penuh harapan.